Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para panelis yang berbahagia. Dan tentunya saya sebagai calon bupati akan menyampaikan visi misi saya. Jika saya terpilih dan jika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bali untuk menjadi bupati di Probolinggo, maka program saya yang paling cepat saya lakukan adalah mengaspal jalan yang sudah teraspal dengan baik. Dan yang paling penting adalah program saya merumahkan orang yang berada di luar rumah. Semua rumah akan kita isi dengan kamar mandi dalam, tetapi tempat tidur di luar. Nah, yang paling pasti adalah program kami ke depan adalah bukan ke belakang. Bagaimana membuat masyarakat menjadi lebih terdidik dengan cara belajar dari rumah. Dan sekolah kita rumahkan semua, dan rumah kita sekolahkan. Menjadi lebih cerdas, para orang tua menjadi lebih cerdas, ibu-ibu menjadi lebih cerdas, dan yang paling penting adalah semua hal-hal yang bersifat untuk membangun kita akan bangunkan. Seperti orang tertidur pulas, orang tertidur di jalanan, kita akan bangunkan semua. Karena program kami ke depan, 5 tahun ke depan adalah membangun dalam bidang fisik maupun mental. Bapak Ibu, para penonton yang berbahagia, para peserta debat yang berbahagia, dan juga para panelis yang berbahagia. Nah, saya berharap ke depan saya tidak akan bisa maju lagi karena di depan saya sudah kamera. Jadi tidak mungkin saya untuk bisa maju lagi. Dan saya siap menerima segala jenis sanggahan, kritik, baik kritik sele, kritik pisang, kritik singkong, maupun kritik yang lainnya yang bersifat bisa mengisi perut masyarakat. Nah, dalam suasana pandemi, ada beberapa program saya adalah memberikan beras gratis kepada yang sudah memiliki beras dan juga tentunya memberikan lauk pauk kepada yang sudah makan kenyang. Dan saya akan membantu orang yang sakit untuk membawa ke rumah sakit atas izin, persetujuan, dan biaya pengobatan dari pihak keluarga. Itu adalah hal yang paling nyata yang kami lakukan. Kami tidak mau muluk-muluk untuk ke depan ketika kami menjadi calon bupati. Tetapi yang kami inginkan adalah isi-isi. Karena muluk-muluk itu mengandung lemak dan isi-isi adalah mengandung daging. Banyak muluk bisa jadikan cam-cam. Cam-cam. Camkan dengan baik, camkan dengan baik, dan camkan dengan baik. Baik, kami persilakan untuk peserta yang selanjutnya dari pasangan sebelah yang akan menyampaikan apa menjadi visi misi, dan kami siap untuk menerima pertanyaan dari pasangan sebelah. Terima kasih. Oke, Om Swastiastu untuk calon nomor 87. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara Anda membangunkan orang yang tidur dan memasukkan orang ke dalam rumah sedangkan orangnya masih di luar? Itu pertanyaannya. Silakan. Oh, gampang. Tinggal kita menanyakan orang yang lagi tidur apakah mau bangun atau tidak. Jika tidak mau bangun, jangan dibangunkan karena bisa menimbulkan ketersinggungan. Itu yang paling gampang. Dan jika dia tidur di atas kasur, maka kasurnya akan kita pindahkan untuk kita jual bersama-sama dengan calon wakil bupati saya, sehingga dia akan terbangun untuk mengejar saya di mana menjual kasurnya. Pasti mereka akan terbangun. Dan untuk merumahkan orang yang ada di luar, caranya adalah gampang. Rumahnya kita cari sertifikatnya, kita gadaikan sehingga dia akan datang ke rumah untuk mengunci sertifikatnya. Gampang sekali. Jadi Anda tidak perlu ruwet-ruwet sebenarnya membuat program itu yang gampang-gampang. Karena kita di Indonesia mengenal 5 sila, disebut dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat seluruh kebiasaan dalam pengawasan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah berlaku dari tahun ke tahun, dari turun-temurun. Dan saya ketika menjadi seorang pejabat, nanti ketika apel upacara bendera, tidak perlu lama. Karena yang terjadi sekarang adalah upacara sampai berdiri 40 menit itu sangat lama menyita waktu. Sehingga semua serba pre-memori. Contoh, pembacaan Pancasila. Pancasila, 1. Semua mengikuti, saya tidak. Polanya sederhana, menciutkan, tetapi tidak mengurangi makna. Contoh, Pancasila, semua akan menjawab. Pancasila, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada perubahan. Maka semua akan berjalan seperti apa yang kita harapkan ke depan. Silakan, pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua untuk calon nomor 87. Jawab pertanyaan saya kalau Anda bisa. Bagaimana dan apa yang Anda lakukan ketika dan kalau dan jikalau Anda tidak terpilih menjadi seorang kepala daerah? Itu sudah pasti. Orang paling banyak bertanya ketika saya tidak terpilih apa yang Anda lakukan. Hanya satu hal yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan melantik diri untuk menjadi bupati karena saya tidak terpilih. Sederhana. Jangan diruat
hal yang ruwet menjadi hal yang lebih ruwet lagi. Jadi kita akan sederhana sekali. Jika saya terpilih nanti, maka saya akan melantik. Jika tidak terpilih, maka saya akan tidak dilantik. Pertanyaan nomor 3 untuk calon nomor 87. Bagaimanakah cara Anda untuk melaksanakan pemungutan suara nantinya untuk memenangkan Anda menjadi seorang pilkada? Iya, cara pemungutan suara yang benar adalah memungut suara-suara yang tercecer. Itu namanya pemungutan suara. Jadi kalau sekarang pola yang dilakukan oleh pemerintah adalah memasukkan pilihan, bukan memungut suara. Cara memungut suara yang benar adalah ambil tas kresek, suruh orang berbicara, kita pungut. Masukkan ke dalam tas kresek, kita pungut. Nah, dalam konteks sebenarnya namanya pemungutan suara. Jadi suara-suara yang datang dari bungut, kita pungut semua, kita masukkan dan kita masukkan ke dalam tas kresek. Jadi kalau dicoblos, bukan pemungutan suara. Itu namanya pencoblosan kertas. Dan yang paling diingat ketika dimasukkan dalam kotak, itu namanya pemasukan kertas ke dalam kotak. Bukan kertas suara. Kertas tidak bisa bersuara. Kecuali ketika kertas itu digosok-gosok, kemudian dimasukkan, kotak dihancurkan. Itu baru namanya kotak suara. Kapan kotak suara berfungsi dengan baik? Ketika kotak itu dilempar kepada KPPS, dan KPPS akan melawan lemparan itu. Maka itu akan menjadi kotak suara. Kotak yang mengeluarkan suara. Ada pertanyaan dulu? Oke, ini pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir untuk calon 87. Ketika Anda terpilih, di manakah Anda akan dilantik menjadi kepala daerah nantinya? Karena Anda punya kepala daerah sendiri dan Anda mencalonkan diri sebagai kepala daerah sendiri. Di mana? Pertanyaan yang cerdas. Ketika Anda terpilih, di manakah Anda dilantik? Karena Anda menjadi kepala daerah sendiri. Ya terserah, saya mau geladek di mana. Orang saya jadi kepala daerah sendiri jadi kepala daerah, tidak ada yang lain. Daerahnya pun tidak ada. Nah ini yang paling penting, terserah, dijejek kena kai, itu urusan kai. Menang Hasan. Menang. Dari visi dan misi Hasan menang. Jak mau visi dan misi mau pasti yakin dong. Menang. Kan ngireng minang apa? Obat tiang Bu, obat tiang. Kini. Makasih Bu. Masa sabun sih? Hasan menang kok. Pasti menang. Dadi bupati. Beliwat. Ini kan waktunya leh. Pemilihannya beliwat. Waktunya leh. Tanggal 9 kok. Dan ini kemarin tanggal 11. Konen kan dari Ajang Kleon dari biasanya kan gitu 11 10 9 konen aduh kamera ini pakai sabun banyak ketasan otak deh sama